5 pelajaran hidup setelah usia 40 tahun. Lo belum 40 tahun, bersyukurlah lo bisa nonton video ini. Halo semuanya, jumpa lagi di Kapan Kaya. Katanya usia 40 itu usia yang penting, karena lo memasuki fase transisi dari muda menuju ke kematangan. Di video kali ini gue akan bahas 5 pelajaran hidup yang bisa lo ambil sebelum lo berusia 40 tahun, supaya usia 40 tahun lo itu bisa berbunga-bunga. Yang pertama adalah banyakin investasi. Di usia 20-30an tahun adalah usia di mana lo punya banyak banget energi dan waktu untuk mengejar karir dan meningkatkan pendapatan. Ketika lo punya pendapatan yang lumayan, jangan dihabisin semuanya. Invest duit lo dan biarin aja, nggak usah ditengok-tengok sampai lo berusia 40 tahun. Tentunya lo pastiin ya, lo investasi tempat yang tepat, bukan investasi bodong. Ya mungkin lo bisa deposito misalnya. Ya deposito bunganya memang kecil, tapi pasti gitu ya, tapi pasti lo akan dapat return dari situ. Bisa juga lo di saham. Saham juga ya lo lihat, tapi memang kalau saham itu bukan untuk jangka pendek ya, tapi untuk jangka panjang. Misalnya lo beli saham BCA deh, lo bandingin aja BCA 10 tahun yang lalu dengan BCA saat ini gitu. Kira-kira berapa tuh penambahannya? Atau ya kalau lo mungkin mau sedikit nekat, lo bisa ke kripto. Tapi ya pastikan kriptonya memang kripto yang bonafit gitu ya. Yang memang sudah jelas dia punya tren naik terus harganya. Ya misal kayak Bitcoin atau mungkin seperti Ethereum gitu ya. Kalau yang lain gue nggak tahu karena gue nggak terlalu mengamati yang lain. Tapi dua aset tersebut dia selalu naik ya dalam jangka waktu yang panjang tapinya. Bukan jangka waktu yang pendek. Jadi tapi ya balik lagi namanya kripto resiko ditanggung penumpang gitu ya. Jadi ya, jangan pakai ini sebagai patokan bahwa oh ya nih udah diusulkan gitu. Jangan. Kemudian yang kedua, banyakin olahraga. Mumpung lo masih sehat dan segar bugar, lo banyakin olahraga. Bangun pagi, jalan atau lari keliling kompleks setiap hari. 30 menit aja, itu udah bagus banget buat lo. Lo nggak perlu harus ke gym, harus invest buat PT dan lain-lain, itu nggak perlu sebetulnya. Karena di usia itu pun juga bisa jadi lu lagi sibuk-sibuknya, ya mungkin lu cuma bisa sempat datang sekali dua kali, abis itu udah gitu kan, karena lu ada kesibukan, akhirnya lu nggak bisa datang, atau lu sendiri udah keburu bosan. Nah paling gampang gimana? Paling gampang ya udah lu bangun pagi, jalan aja keliling komplek gitu kan, 30 menit aja itu udah selesai, itu udah bisa jadi olahraga yang bagus buat lo, dan akan persiapkan diri lo ketika lo masuki usia 40 tahun. Ketiga ini pendidikan, lo punya uang buat S1, S2, atau S3, hajar aja. Jangan merasa cukup dengan pendidikan lo. Kalau nggak ada biaya atau kurang, lo bisa cari beasiswa atau donatur yang bersedia membantu. Waktu lo nggak akan terbuang percuma kalau lo isi dengan belajar. Ketika usia 40, lo udah S2, apalagi S3, itu akan sangat membantu lo untuk naik level ke tahapan selanjutnya. Keempat, networking. Networking katanya bisa membantu lo mencapai banyak hal dalam hidup. Mulailah membangun networking lo dan jangan berhenti. Selain itu, terus upgrade diri lo juga. Networking itu baru akan berdampak positif ketika lo punya value yang tidak berbeda jauh dari orang-orang yang lo ajak networking. Contohnya, di usia 40 ini ternyata teman lo ada yang udah jadi dirut perusahaan besar atau pejabat tinggi. Ya amit-amit ya, kalau lo masih pegawai rendahan, apa mungkin mereka bersedia untuk membantu lo? Ya mungkin lo bisa ketemu mereka di acara reuni, tapi percayalah bantuan mereka palingan cuma uang saku. Kalaupun mereka ngasih lo pekerjaan, itu pun nggak mungkin lo tiba-tiba dijadiin direktur atau tahu-tahu lompat eselon. Tapi kalau lo misalnya udah jadi manajer, dia udah jadi direktur, jadi dirut di perusahaan besar lain gitu, bisa jadi lo ditarik gitu, lo di tempat gua aja jadi general manager, ada promosi gitu loh. Tapi kalau lo misalnya apa, oh saya staff, oh gue staff di sini. Staff apa? Oh staff administrasi. Ya gue tidak merendahkan profesi staff administrasi ya, tapi ketika lu ketemu sama direktur utama dan lu masih staff administrasi, itu hampir pasti ya lu tidak akan mendapatkan benefit dari sana gitu loh. Karena itu akan jadi satu arah kan, yang jadi satu arah. Kecuali memang si temen lu ini bersedia nolong lu. Ya mungkin lu punya value lain, misalnya lu dulu pernah ngopi bareng sama dia gitu kan, atau mungkin pernah bayarin dia main rental PS waktu itu dia belum punya duit misalnya. Mungkin itu bisa gitu ya, kayak gitu. Tapi ya
lebih baik kan kalau lu memang sudah punya value juga kan. Jadi dia juga tidak akan terlalu berat juga ketika mau ngangkat lu gitu. Selain itu juga upgrade diri lu juga gitu ya. Jadi networking itu tuh harus sejajar dengan lu mengupgrade diri lu gitu kan. Ketika lu berpisah gitu sama temen lu itu gitu kan, lu masih S1 gitu ya. Kalau bisa ketika ketemu mereka dia lagi, lu udah S2 gitu. Atau udah S3 bahkan gitu kan. Kayak gitu. Nah, 3 hal tadi yang gue bahas tadi sebelumnya itu juga bisa lo terapin buat meningkatkan value lu juga gitu. Nah, selain itu lu juga bisa jadi pengusaha. Itu pun, tapi ya gini ya, itu pun ketika lu jadi pengusaha pun juga lu harus setidaknya di usia 40 itu sudah punya pengalaman yang lumayan gitu ya. Misalnya, perusahaan gue ngerjain project buat BUMN gitu. BUMN yang besar gitu kan. Oke, itu bisa jadi value buat lo gitu kan, buat lo memangkas jarak. Meskipun misalnya saat lo ngomong itu, lo lagi nggak punya duit nih padahal. Mungkin perusahaan lo lagi kosong orderannya gitu kan, lagi nggak ada project. Lo lagi nggak ada duit sebetulnya. Tapi ketika lo udah punya pengalaman itu bisa memangkas jarak ya gitu. Jadi bisa jadi si teman lo akan, coba masukin ke tempat gue aja, siapa tahu kita butuh gitu kan. Atau ya coba ikut tender aja di tempat gue, mungkin kita bisa, mungkin bisa lo bisa menang mungkin gitu kan. Ini bukan nepotisme ya, ini bukan kolusi ya. Ini kan lebih bagaimana caranya lo bisa meningkatkan kesempatan lo gitu kan, untuk setidaknya terundang. Ya kalau setelah itu berkompetisi, ya itu kan masalah lain gitu kan. Kelima, hutang. Nah, hutang. Jauhi hutang. Ya kayaknya ini semua advice ya. Jauhi hutang ya memang tidak produktif sebetulnya. Ya kalau lo ngutang buat ningkatin usaha lo, ya nggak apa-apa gitu kan. Lo buat bayar nalangin project lo, ya nggak apa-apa. Itu utang yang produktif. Tapi kalau lo ngutang buat beli iPhone 16 Pro Max, atau lo ngutang buat beli Fold terbaru, atau mungkin lo ngutang buat liburan ke Maldives misalnya, nah itu nggak produktif gitu loh. Tidak ada value lo dapatkan dari sana gitu kan. Ya mungkin mental health lo jadi beres gitu. Tapi cuma berapa lama? Ketika tagihan pay later-nya datang, apakah mental health lo masih sehat-sehat aja? Tentunya tidak ya. Kalau lo nggak ada duitnya. Nah, ketika lo usia 20-30-an tuh biasanya memang waktu-waktu dimana lo perlu banyak dana buat bersosialisasi gitu ya. Bersosialisasi itu bagus banget, boleh banget, tapi jangan sampai malah bikin lo berhutang. Biasanya di usia itu pun lo juga akan ketemu yang namanya kartu kredit. Lo akan tahu tuh kartu kredit dengan limit yang naik terus gitu kan. Mungkin ada yang mungkin setiap bulan naik terus limitnya dari 10 juta jadi 20 gitu kan, tiba-tiba jadi 30, jadi 40, 50 dan seterusnya gitu. Kartu kredit itu manfaatnya ada kalau lo memang ada duitnya. Karena dia banyak promo, banyak diskon, banyak cashback, itu bisa dipakai. Tapi kalau lo beli barang yang lo nggak punya duitnya, lo pakai kartu kredit, nah itu akan berbahaya buat lo juga gitu loh. Lo akan berbahaya ketika lo beli sesuatu atau lo pakai kartu kredit untuk sesuatu yang lo belum punya duitnya. Nah, sekarang juga zaman sekarang bahkan udah ada pay later ya. Pay later tuh lebih parah lagi gitu kan. Bunganya tinggi, ada biaya-biaya tersembunyi juga. Yang ujung-ujungnya lo akhirnya harus bayar tuh lumayan mahal. Nah, sekarang kalau lo ada utang, mumpung belum menumpuk, belum meninggi, dan mumpung lo belum punya tanggungan juga, karena lo mungkin masih single, lunasi saat ini juga. Jangan biarkan hidup lo nantinya dihabiskan hanya untuk membayar hutang. Terakhir, sebagai umat beragama, apapun agama lo, jangan lupa mendekatkan diri lo dengan Tuhan. Setiap agama itu kan mengajarkan kebaikan, dan tentunya akan semakin dekat lo dengan Tuhan, maka akan semakin banyak kebaikan yang akan dilakukan. Semangat ya guys, kita sambut usia 40 dengan penuh kejayaan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya terutama komen ya, kita diskusi ya, siapa tahu ada sesuatu hal yang tidak lu setujui dari apa yang sudah gua katakan. Kita diskusi di kolom komentar, tentunya diskusi yang sehat ya. Jangan lupa tadi sekali lagi like, komen, dan subscribe Kapan Kaya supaya gue semakin bersemangat untuk bikin video-video yang kayak gini. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.